Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdaski. Anakku sekalian, ananda hebatku semua, dan Bapak Ibu guru pendamping di sekolah masing-masing, selamat bergabung kembali dalam mata pelajaran biologi pada hari ini. Anak hebatku semua, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya untuk mengikuti materi pelajaran biologi dengan materi substansi genetika, DNA, dan RNA. Ananda hebatku semua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan struktur dan fungsi DNA. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi RNA. Dan yang ketiga, menjelaskan perbedaan struktur DNA dan RNA. Jadi, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak hebatku semua, di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang kromosom. Ini adalah salah satu bentuk apersepsi untuk anakku sekalian untuk mengingat kembali. Terima kasih pada guru pendamping yang sudah mengingatkan tentang kromosom tadi. Terima kasih Bapak dan Ibu yang hebat. Ya. Anak hebatku, masih ingatkah yang ini? Ya. Bagian-bagian dari bentuk kromosom, ya. Yang sama panjang, ya. Itu adalah namanya apa? Metasentrik, ya. Dan yang kedua, anakku sekalian masih ingat pelajaran kemarin? Itu adalah submetasentrik. Dan yang kalau tidak ada, yang sampai ujung nak, yang hanya sampai telomer, apa namanya? Dan yang terakhir, apa bagian D? Terima kasih kepada ananda hebatku semua, ya. Ini bagian atau salah satu bentuk dari kromosom, ya, yang sudah dipelajari. A itu adalah metasentrik, B adalah submetasentrik yang hampir tidak sama. Kalau sama panjang, yaitu adalah metasentrik. Kalau biasanya menyerupai bentuk L, itu adalah submetasentrik, ya. Kemudian kalau tidak ada ujungnya adalah telosentrik, dan biasanya lebih kecil dari lengannya yang satu namanya akrosentrik. Itu adalah bagian-bagian dari bentuk kromosom. Di mana juga pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang kromosom yang pada manusia ada namanya kromosom autosom dan ada dikatakan kromosom gonosom, ya. Pada sel tubuh namanya autosom, pada sel kelamin adalah gonosom, ya. Masih ingat kromosom gonosom pada laki-laki? Gonosomnya? Ya. 22A tambah X atau 22A tambah Y. Kan jumlah kromosomnya kan 23. Ya. Berarti kalau autosomnya 44A tambah XY, berarti jumlahnya 44, 45, 46. Jika ditulis dalam bentuk berpasangan, berarti 22A tambah XY, berarti dia perpasangan, ya. Jadi kalau dia tertulis 44A tambah SY atau 22AA tambah SY, ya. Begitu juga kalau dia adalah wanita, berarti 44A tambah XX atau 22AA tambah XY, berarti kan dia sepasang, berarti 44 sama, ya. 46. Oke anakku sekalian, sekedar mengingatkan kembali tentang materi kemarin.
Terima kasih partisipasi anakku hebatku semua. Ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang struktur DNA dan RNA. Sebagai referensi untuk anakku sekalian, bahwa salah satu penemu DNA pertama kali adalah Frederick Miescher. Dia menemukan pertama kali dengan mengamati sel spermatozoa atau sel pada eritrosit pada burung. Dia mengatakan bahwa ada namanya nuklein. Kemudian ini dilanjutkan oleh Pisker yang menemukan bahwa ternyata di dalamnya terdapat namanya basa purin dan basa pirimidin. Ada adenin guanin dan ada sitosin dengan timin. Kemudian Lepin lebih mengetahui kembali dari hasil penemuannya bahwa ternyata DNA tidak hanya ditemukan berkarbon 5 karbonnya dan tidak hanya ditemukan di nukleus tetapi ditemukan di mitokondria dengan di kloroplas. Selanjutnya ada namanya James Watson dan Francis Crick. Ini salah satu penemu double helix yang kita kenal bahwa DNA itu adalah rantai berpilin ya atau double helix. Inilah menemukan suatu makromolekul polinukleotida pada DNA yang tersusun dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Dan merupakan antiparalel. Inilah salah satu tokoh-tokoh yang menemukan DNA dan struktur helix ganda DNA. Anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah berbicara tentang asam nukleat. Asam nukleat yaitu struktur DNA dan yang kedua adalah struktur RNA. Ya. Ini namanya asam nukleat. Bagiannya adalah ada dua, DNA dan RNA. Nah yang kita mau bahas pada hari ini tentang struktur DNA dan struktur RNA pada asam nukleat. Apa itu struktur DNA? DNA merupakan polinukleotida yang membawa materi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Suatu molekul besar yang kompleks. Terdiri dari dua pita panjang yang saling berpilin membentuk helix ganda atau double helix. Di mana setiap pita merupakan suatu polimer dari ratusan hingga ribuan nukleotida. Itu adalah struktur dari DNA, polinukleotida, karena dia terdiri dari ribuan nukleotida. Karena monomer dari asam nukleat itu adalah nukleotida dari DNA, monomernya. Bagaimana struktur DNA? Ya, anakku sekalian bisa diperhatikan. Struktur DNA ada 3, yaitu fosfat. Ya, fosfat. Biasanya dia pakai bentuk bulat, fosfat. Dia berikatan pada atom C kelima. Ya. Kemudian gula deoksiribosa. Ya. Dan yang ketiga terdiri dari basa nitrogen. Jadi komponen dari DNA adalah terdiri dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Itu namanya satu nukleotida. Kalau tidak ada fosfatnya, hanya gula dan basa nitrogen dikatakan nukleosida. Kalau hanya terdiri dari gula dan basa nitrogen dikatakan nukleosida. Tapi kalau nukleosida ditambah fosfat, inilah dikatakan sebagai nukleotida. Ingat, monomernya adalah nukleotida. Ya. Terdiri dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Tapi kalau tidak ada fosfatnya dikatakan nukleosida. Nukleosida tambah fosfat dikatakan nukleotida. Pada rangkaian gulanya bisa dilihat anakku sekalian pada atom C yang kedua. Ya. Tidak ada gugus karboksilnya, hanya H saja, hidrogen. Ya. Makanya dikatakan deoksiribosa. Deoksi berarti kehilangan, kehilangan oksigen pada atom C kedua. Makanya dikatakan gulanya adalah deoksiribosa. Ini atom C kelima berikatan dengan fosfat. Atom C yang ketiga ini nanti terikat lagi dengan
fosfat, makanya dikatakan ikatan fosfodiester, ya. Jadi pada C3 dengan ikatan C5 nanti berikatan dikatakan ikatan fosfodiester. Ini bagian dari satu nukleotida. Selanjutnya, basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA ada 4. Ya. Kita kenal ada basa purin dan ada basa pirin. Ya, ada basa purin dan ada basa pirimidin. Basa purin biasanya dia adalah cincin ganda, sedangkan basa pirimidin biasanya tunggal. Ya. Basa purin terdiri dari 2, adenin dengan guanin. Adenin biasa dilambangkan A, guanin biasa dilambangkan dengan simbol G. Sedangkan pirimidin adalah C. Beberapa buku masih menuliskan S. Ya. C atau S sama, itu adalah sitosin dan T adalah timin. Ini adalah adenin, ini adalah guanin, ini adalah sitosin dan ini adalah timin. Itu adalah basa nitrogen dari DNA. Tadi terdiri dari fosfat, gula deoksiribosa dan terdiri dari basa nitrogennya ada 4. Dalam hal ini ada basa purin dan ada basa pirimidin. Basa purinnya terdiri dari adenin atau A, biasa simbolnya A, guanin atau G. Sedangkan pirimidinnya sitosin, C, beberapa buku masih menuliskan S dan timin. Kalau mau mengetahui bagaimana menghafal basa nitrogennya, pakai ini. Adik gua suka timun. Ya. Adik gua suka timun. Adenin, guanin, sitosin, dan timin. Itu adalah basa nitrogen pada DNA. Ya, anakku sekalian, adik gue suka timun. Itu salah satu dari struktur RNA. Di struktur RNA anak sekalian bisa diperhatikan. Ya. Ini bagian dari struktur DNA. Ya. Biasanya fosfat dengan gula dikatakan ibu tangga. Sedangkan basa nitrogennya dikatakan sebagai anak tangga. Ya. Jadi fosfat dengan gula biasa dikatakan ibu tangga, sedangkan basa nitrogennya dikatakan sebagai anak tangga. Pada struktur dari DNA, dia selalu bersifat komplementer. Dia selalu berpasangan. Dia berpasangan, ya. Tetapi anti paralel, ya, dia berlawanan. Dia anti paralel. Dia komplementer tetapi anti paralel. Bisa dilihat anakku sekalian, ya. Fosfat di sini C3-nya berikatan fosfat, inilah dikatakan sebagai ikatan fosfodiester. Sedangkan antara basa nitrogen dengan basa nitrogen yang lain dikatakan sebagai ikatan hidrogen. Di sini ikatan fosfodiester. Dia anti paralel, ya. Makanya seperti ini. 5-3. Kemudian 3-5. Namanya anti paralel, ya. Dia anti paralel, ya. Ini terbalik. Jadi kalau anakku sekali misalnya tidur sama temannya, satu kaki kepalanya di atas, yang temannya kepalanya dekat kakinya, berarti itu adalah tidur DNA, ya. Dia anti paralel. Dan ingat selalu bersifat komplementer. Yang perlu juga diperhatikan, untuk pasangan adenin timin dalam hukum Chargaff kita kenal adalah adenin selalu berpasangan dengan timin, ya. Tadi kan sudah dipelajari bahwa dalam basa purin ada 2, adenin dengan guanin, sedangkan basa pirimidin sitosin dengan timin. Tapi dalam hukum Chargaff karena ditemukan oleh Erwin Chargaff maka dikatakan hukum Chargaff, yaitu adalah
A selalu berpasangan dengan T, G selalu berpasangan C. A selalu berpasangan dengan timin, dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Tetapi antara adenin dengan timin, ikatan hidrogennya 2, biasanya tertulis. Sedangkan kalau guanin atau sitosin, ikatan hidrogennya 3. Jadi kalau ada anakku sekalian soal ikatan hidrogennya 3, berarti itu adalah kalau bukan guanin pasti adalah sitosin. Dalam hukum Chargaff, A selalu berpasangan T atau T menjadi A, selalu dengan A, sedangkan G sama dengan C atau C sama dengan G. Ya, itu dari struktur dari DNA. Perlu juga diketahui, anakku semua, ya. Ikatan 53, ya. Biasa pada DNA, ya. Ikatan 53 ini biasa dikatakan coding. Sedangkan yang 35 biasa dikatakan non-coding, tidak mengkode. Ikatan 53 biasa dikatakan rantai plus. Ikatan 35 dikatakan rantai minus. Dan ini biasa dikatakan sense, dan ini biasa dikatakan anti-sense. Atau yang ini kata 53 biasa dikatakan anti-template, dan ini dikatakan sebagai template. Jadi template, ikatan 35, template, anti-sense, rantai minus, atau non-coding. Supaya tidak terjadi terbalik, ya. Sedangkan 53 biasa dikatakan anti-template, coding, rantai plus, dan sense. Nanti akan lebih dijelas dibahas pada minggu berikutnya tentang replikasi DNA. Ya. Yang jelas sebagai template adalah 35. Atau biasa dikatakan anti-sense. Sekarang lanjut fungsi dari DNA. Fungsi dari DNA yang pertama, pembawa informasi genetik. DNA inilah yang mengkode, mengidentifikasi, menginventaris, dan menyimpan kode-kode genetik ya di dalam tubuh kita. Apakah dalam bentuk kromosom, autosom, dan gonosom. Dia sebagai informasi genetik, di mana pada bagian DNA yang telah disandi disimpan dalam bentuk gen. Tidak semuanya DNA membawa informasi genetik, nanti dalam bentuk gen, di mana gen-gen tersebut nanti disimpan pada kromomer namanya locus. Yang kedua adalah berperan dalam pewarisan sifat. Inilah mewariskan ayah dan ibu, ya. DNA. Makanya nanti kalau ada tes DNA nanti kan ada. Kalau bukan selurus dengan ayah, pasti selurus dengan ibu. Karena memang adalah kita sama DNA-nya. Kemudian yang ketiga, berperan dalam sintesis protein. Fungsi DNA adalah sintesis protein. Makanya DNA biasa dikatakan sebagai arsitek, ya. Dia bersifat autokalis, ya, mampu mengendalikan, dan heterokalis yang bisa mensintesis senyawa lain. Itu adalah bagian dari atau fungsi dari DNA. Pembawa informasi genetik, berperan dalam pewarisan sifat, dan sebagai sintesis protein. Oke, anakku sekalian, kita lanjut. RNA. RNA adalah bagian makromolekul polinukleotida, berupa rantai tunggal tetapi tidak berpilin. Seperti pada DNA. Dia merupakan suatu polinukleotida yang tersusun atas banyak ribonukleotida. Makanya dikatakan ribosome nucleic acid. Bagaimana struktur dari RNA? Ya. Sama dengan tadi DNA, fosfat. Ya. Jadi persamaan antara DNA dan RNA ini adalah fosfatnya, DNA dengan RNA. Kemudian di gula, dia adalah ribosa, bukan deoksiribosa. Karena ingat di C2-nya ada O-nya, gugus karboksil. Dan basa nitrogen. Sama gula, fosfat, gula, dan basa nitrogen. Bisa dilihat pada atom C kedua tadi sudah dijelaskan ya. Pada C1, pada atom C1 kan sama dengan DNA berikatan dengan basa nitrogen ya. Kemudian pada C5 ini berikatan dengan fosfat dan pada ketiga berikatan dengan OH ya. Basa nitrogen pada RNA sama, ada basa purin,
ada basa pirimidin. Ya. Basa purinnya adalah adenin dan guanin. Sama dengan basa purin dari struktur DNA. Sedangkan basa pirimidinnya sitosin sama dan urasil. Inilah yang membedakan. Jadi pada basa pirimidin RNA bukan sitosin dengan timin, tetapi sitosin dengan urasil. Itu yang membedakan dari basa nitrogen pada RNA dari DNA tadi. Sama ya, tadi purinnya dan pirimidinnya membedakan adalah urasilnya. Jadi kalau nanti ada di PAP, misalnya kan biasa dapat pengkodean, misalnya CGU. Berarti kita tahu itu adalah RNA karena ada U-nya, urasil. Ya. Sedangkan kalau dia A itu adalah, kalau dia adalah timin itu adalah DNA. Bagaimana cara cepatnya? Untuk menghafal tadi, pada DNA adik gua suka timun. Adenin, guanin, sitosin, timin. Tetapi kalau di RNA, kita menuliskan adik gua suka usil. Artinya adenin, guanin, sitosin, urasil. Itu dari struktur dari RNA. Apa fungsi dari RNA? Yang pertama adalah berperan dalam sintesis protein di dalam sel. Itu fungsi RNA. Yang kedua, berperan seperti DNA, yaitu pembawa informasi genetik pada beberapa jenis virus. Pada virus biasanya tidak memiliki kedua-duanya. Kalau bukan DNA biasanya adalah RNA. Dia dapat dan RNA-nya mengandung informasi genetik. Makanya biasa tertulis ada RNA genetik. RNA genetik ini berarti dapat mewariskan sifat. Dalam hal ini dia mengadakan namanya transkripsi balik, ya, enzim transkriptase pada RNA. Kan namanya kan DNA menjadi DNA kan replikasi atau menggandakan diri. DNA menjadi RNA namanya transkripsi. RNA menjadi RNA namanya translasi. Tapi RNA menjadi DNA itu adalah namanya transkripsi balik. Hanya berlaku pada virus. Karena dia berperan seperti DNA membawa informasi genetik. Makanya ada namanya RNA genetik dan ada RNA non genetik. Ya, itu fungsi dari RNA Ananda hebatku semua. Ananda hebatku semua, jenis RNA dari non-genetik. RNA di sini, jenis RNA yang biasa kita kenal, ada 3. Yang pertama, mRNA. Messenger RNA. Ya. Fungsinya sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari inti sel ke sitoplasma. Oleh sebab itu, rantai messenger RNA biasa juga dikatakan rantai kodon. Beberapa buku masih menuliskan RNA duta atau mRNA. Ini didapatkan dari nukleus, dari tadi template 35, maka nanti akan dikode, ya, akan menjadi messenger RNA yang akan keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma. mRNA. Membawa kode, makanya dikatakan kodon. Selanjutnya, yang kedua adalah tRNA. Beberapa buku menuliskan RNA pemindah. tRNA itu adalah transfer RNA, RNA pemindah. Penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan oleh transfer RNA dengan mengangkut asam-asam amino dari sitoplasma ke ribosom dan nanti akan membentuk polipeptida. Rangkaian asam amino itu nanti dikatakan sebagai polipeptida, ya.
Nanti dibahas pada bagian sintesis protein. Kenapa bisa terhenti dari proses inisiasi, elongasi, dan terminasinya. Nanti kita kenal ada start codon dengan stop codon. Jadi tRNA ini adalah penerjemah kodon. Biasa dikatakan antikodon. Mengangkut asam-asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Ini yang dibawa dari mRNA atau RNA duta. Yang ketiga, rRNA sebagai adaptor atau penyelaras pada sintesis protein. Ya. Biasa banyak ditemukan pada retikulum endoplasma ya. Retikulum endoplasma kasar yang ada ribosomnya. Sebagai adaptor. Kan beberapa ribosom ada subunit besar, ada subunit kecil. Ada yang menuliskan bahwa subunit besar kalau dia adalah 70S, 80S. 70S biasanya subunit besarnya adalah 50, subunit kecilnya 30S. ssRNA ya. Sedangkan kalau biasanya ada menuliskan 60S RNA dan 40S RNA untuk subunit kecilnya. Jadi ada 3 jenis RNA ya. mRNA atau messenger RNA atau RNA duta, tRNA atau RNA pemindah, dan rRNA ribosom RNA. Nah, inilah perbedaan struktur mendasar dari DNA dan RNA ya. Tadi sudah dijelaskan, fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada yang kedua, fosfatnya sama, kemudian pada basa nitrogennya. Ya, repeat unit of deoxyribonucleic acid, sedangkan repeat unit of ribonucleic acid atau RNA. Bagaimana DNA melaksanakan fungsinya sebagai penyampai informasi genetik pada keturunannya? Melaksanakan fungsinya sebagai penyampai informasi genetik pada keturunannya adalah, ingat kan DNA, pertama kan mengadakan replikasi ya, replikasi mengadakan diri. Nanti kan DNA nanti yang dibawa ya, ingat tidak semuanya DNA itu pembawa informasi genetik, nanti yang setelah disandi itu dikatakan sebagai gen. Ya. Setelah itu akan nanti mRNA nanti akan membawa ditransport oleh tRNA pada proses biasa dikatakan ekspresi gen ya, ekspresi gen pada proses sintesis protein. Nanti transfer RNA dan terbentuk rangkaian polipeptida itu yang disandi dalam bentuk protein ya, terstruktur quaterner ya, struktur proteinnya. Itu dibatalkan dari bentuk asam amino. Dan diinformasikan semua DNA yang disandikan disimpan dalam bentuk lokus ya, untuk penyandi pembawa informasi genetik pada lokus kromosom. Apakah yang misalnya lokus yang satu pada mungkin untuk rambut, ada yang untuk kulit. Nah itu nanti akan diwariskan untuk membawa informasi genetiknya. Otomatis yang dibawa bagaimana Pak? Kan dibawa dari pembuahan, dari sel spermatozoa dan sel telur nanti bertemu. Itu yang nanti disandikan. Apakah istilah gen dan DNA itu adalah dua hal yang sama atau berbeda? Berbeda. Pada dasarnya adalah gen itu adalah, terima kasih, gen itu adalah bagian dari DNA. Ya, gen itu adalah bagian dari DNA. Tapi tidak semuanya DNA itu adalah gen. Karena ketika nanti sudah disandi, dikode, itu baru dikatakan sebagai gen. Tapi pada dasarnya sama. Ya, tetapi tidak semua DNA itu adalah gen. Yang setelah disandi DNA itu adalah baru dikatakan sebagai gen. Untuk perbedaan antara DNA dengan gennya. Tidak sama lah ya. Tapi pada dasarnya dia sama. Karena dalam bentuk kromosom, ya. Kita kan kenal ya, ini adalah bentuk kromosom ya. Ini kan lengannya, kromatidnya, telomernya. Kan nanti ada sistem kromatid. Di dalam kromosom terdapat DNA. Ya. Di sini nanti adalah gen yang disandi pada bagian lokusnya. Ya. Tidak semuanya bisa disandikan menjadi gen. Nanti setelah disandi itu baru dikatakan sebagai gen, tidak semuanya. Makanya kan kita berbeda, tidak semuanya sama. Kebetulan yang disandi adalah hidung yang dari ayah, yang itu yang ikut. Pada bagian lokus, pada bagian kromomer, pada kromosom. Ya, biasanya pada kromosom seperti ini. Pada lokus-lokusnya. Kita lanjut. Perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama dari struktur dan gula. Struktur dari DNA adalah double helix. Nama gulanya adalah deoksiribosa. Sedangkan kalau RNA adalah rantai tunggal, monohelix atau ribosa. Yang kedua, kadar. Kadar dari DNA tetap, sedangkan kadar dari RNA tidak tetap. Yang ketiga, basa nitrogen. Tadi sudah dibahas,
bahwa yang membedakan adalah basa nitrogen dari pirimidin. Kalau DNA adalah timin, sedangkan dari RNA adalah urasil. Itu yang membedakan. Kemudian letaknya. Kalau pada DNA adalah nukleus, mitokondria, dan kloroplas, sedangkan RNA ribosom, sitoplasma, dan nukleus. Dan yang ketiga adalah fungsinya. Yang kelima adalah fungsinya sebagai pewarisan sifat atau sintesis protein, dan pada umumnya pada RNA berfungsi sebagai sintesis protein. Ya. Letaknya tadi ribosom, sitoplasma, dan nukleus pada RNA, sedangkan pada DNA nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Khusus pada DNA mitokondria ada namanya DNA maternal. Kenapa dikatakan DNA maternal? Karena dalam DNA mitokondria pada waktu proses pembuahan atau fertilisasi, yang mitokondria utuh itu adalah dari ibu. Makanya dikatakan DNA maternal dari ibu. Sedangkan dari sperma tidak ada. Karena yang menggerakkan akrosom pada sperma atau pelagilnya itu adalah bagian dari mitokondria. Tetapi dia tidak masuk pada bagian sel telur, pada zona pelusida. Makanya mitokondrianya tidak ikut. Makanya DNA mitokondria itu adalah pool dari ibu. Lanjut. Anakku sekalian, kita masuk antara prokariot dengan eukariot DNA-nya. Ya. Kita kenal prokariot adalah biasanya berbentuk sirkular atau cincin. Sedangkan eukariot itu adalah berbentuk ini. Sirkular. Ya. Makanya dia ada ujungnya. Makanya pada beberapa eukariot ada ujungnya, dia memiliki ujung. Sedangkan ini tidak ada ujungnya untuk sirkular. Tetapi ini tidak tertutup, tidak memiliki ujung. Perlu diketahui pada prokariot ada namanya plasmid. Nanti kita bahas ya di ini. Ini bentuk perbedaan antara kromosom prokariot dengan eukariot. Biasanya berbentuk sirkular, ya. Biasa dikatakan prokariot itu adalah sisi closed circular, ya. Sedangkan ini adalah bentuk linear. Plasmid. Ada namanya plasmid pada prokariot. Suatu DNA di luar nukleoid yang dapat menduplikasikan diri. Plasmid ini dapat dipindahkan ke bakteri lain melalui proses konjugasi. Terdiri dari beberapa gen dengan informasi genetik, seperti sifat bakteri tahan antibiotik tertentu dan logam berat. Mempunyai kemampuan bereplikasi sendiri tanpa tergantung dari replikasi kromosom. Dia tahan antibiotik, makanya beberapa menuliskan plasmid R. Dia resisten, ya. Dan beberapa plasmid digunakan sebagai media atau vektor dalam teknik rekayasa genetika. Karena dia mampu ini tidak tergantung dari sifat bakteri itu sendiri dan tidak membawa sifat tidak penting. Dan biasanya kenapa digunakan plasmid dari bakteri E. coli? Yang kita biasa pakai. Ya. Ini yang biasa kita pakai plasmidnya, PBR322. Karena biasanya kalau kita menggunakan enzim restriksi endonuklease, kita menggunakan mengguntingnya, kemudian menyambungkannya dengan enzim ligase pada BR32 karena mengandung ujung sticky ends dengan blunt ends pada bagian BAM3 dengan HDL. HMD ya hindil dengan BAM. Ini bisa diinikan pada sticky ends blue ends-nya untuk disambung untuk mendapatkan apa dalam teknik rekayasa genetika seperti dalam insulin, atau menggunakan beberapa menyambungkan rekayasa genetika yang menggunakan kayak bakteri Bacillus thuringiensis yang bakteri tahan terhadap hama tanaman, ya, menggunakan gen Bacillus thuringiensis dengan menggunakan gen CRY, ya, sehingga kapan ulat memakannya bisa terjadi kebocoran pada ususnya. Biasanya menggunakan plasmid adalah PBR322 karena aman dan mudah didapatkan. Dalam rekayasa genetika apakah diubah sehingga sifat makhluk hidup berubah? Terima kasih. Maksudnya di sini dalam rekayasa genetika plasmid itu tidak membawa sifat, ya. Dia hanya digunakan sebagai media atau vektor. Dia hanya sebagai menggunakan vektor. Misalnya kalau menggunakan insulin, nanti kita bahas di bioteknologi Bu ya, Anandaku ya. Dalam rekayasa genetika kita tidak mengubah, ya. Kita hanya mau mendapatkan menduplikasikan. Misalnya kan untuk rekayasa insulin, untuk mendapatkan insulin. Kita memperbanyak dengan menyambungkan pada kita sudah tahu mengkode gen apa namanya kodenya pada bagian untuk pada bagian insulin. Itu kita sambungkan dengan menggunakan plasmid. Kita tidak mengubahnya sifat dari plasmid. Plasmid itu hanya sebagai media atau vektor.
ya untuk menggandakannya. Apakah nanti dengan menggunakan PCR, polymer chain reaction, ya, untuk memperbanyak, atau menggunakan tadi dengan teknik enzim reduksi endonuklease dengan menyambungkan enzim ligase. Kita tidak mengubahnya, ya. Yang mengubahnya itu kalau Bu ada mengubahnya namanya mutasi, ya. Ada beberapa diubah. Atau mau diubah dalam hal lain itu tergantung dari hasil teknik rekayasa genetika. Kalau mengubah kayak tadi pada beberapa gen pada Agrobacterium tumefaciens, itu kalau diubah hanya disisipkan. Jadi ketika ada serangga atau ulat yang memakannya, maka dia akan menjadi ususnya bocor. Itu hanya sebagai penyandi untuk mengkode. Lanjut. Ini gambar bentuk molekul DNA. DNA sirkular dan DNA linear. Ya, tadi sudah dibahas bentuk sirkular atau lingkaran dan linear. Perbedaan antara prokariot dengan eukariot. Organelnya adalah tidak ditemukan di dalam organel. Kemudian ditemukan dalam organel untuk yang eukariot. Misalkan pro adalah tidak. Makanya muncul kayak di mitokondria atau kloroplas. Jumlah salinan pada eukariot itu biasanya lebih dari satu salinan. Sedangkan kalau prokariot terdiri dari satu salinan. Kemudian protein histon. Ya, kan protein histon yang membungkus, dikemas menjadi nukleosom. Nukleosom itu akan menjadi nanti adalah kromatin. Kromatin kan adalah bagian tipis. Nanti kan kromatin menebal memendek menjadi kromatid, lengan ya. Nanti akan menjadi kromosom. Protein histon pada eukariot ada, sedangkan pada prokariot tidak ada. Intron. Intron pada eukariot ada, sedangkan prokariot tidak ada. Ya, kita kenal. Ada dalam gen penyandi adalah ekson dan intron, ya. Pada bagian prokariot tidak ada intron, ya. Ekson itu yang disambung, sedangkan intron itu adalah yang dikeluarkan. Yang tidak disambung ya, dileparkan dari prosesor kalau kita menggunakan lag operators pada bagian penyandi, ya. Di mana pada intron itu biasanya yang dilepas pada bagian eukariot, sedangkan kalau prokariot kan memang tidak ada eksonnya. Tidak ada intronnya. Yang ada adalah ekson. Oke, lagi anakku sekalian, itulah tadi perbedaan antara prokariot dengan eukariot. Sekarang kita masuk di soal-soal. Oke, nomor 1 adalah fosfat, 2 adalah gula, 3 di sini kan basa nitrogen. Di sini adalah timin. Otomatis pasangannya timin adalah adenin. Ingat hukum Chargaff. Sedangkan di sini adalah guanin. Berarti 4-nya pasti adalah sitosin. Ya. Berarti di sini kalau adenin timin ikatan rangkap 2, kalau guanin timin ikatan rangkap 3. Berarti yang benar adalah B. Satu soal lagi anakku sekalian. 40% pasangan basa yang adenin timin. Maka jumlah guaninnya berapa? Berarti 40% dari 2000 berapa? Ya. 800. Berarti yang ditanyakan kan adalah jumlah guanin. Berarti 800 ini adalah pasangan antara adenin dengan timin. Sedangkan jumlahnya adalah 2000. Tetapi ingat yang ditanyakan kan guaninnya. Berarti kan G dengan C. Berarti G dengan C ada 1200. Yang ditanyakan guanin. Berarti berapa jumlahnya guanin? Yang ini tadi nak 1200. G dengan C. Yang ditanyakan kan guanin. Berarti kan kalau G-nya 600. Berarti sitosinya juga 600. Berarti 1200. Jika ditanyakan kan guanin sitosinnya, pasangannya yang benar adalah 1200. Tetapi yang ditanyakan adalah guaninnya, berarti yang benar adalah 600. Oke, terima kasih anakku sekalian karena waktu sudah habis. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru pendamping yang telah mendampingi anak-anak hebat kami dalam pelajaran hari ini. Jika ada beberapa hal, anak-anak hebatku bisa menanyakan kepada guru pendampingnya atau ada hal yang keliru, mohon maaf. Ada sesuatu bisa dijapri untuk belajar bersama. Tentunya anak hebatku semua adalah generasi cerdas berkarakter. Terima kasih dari saya. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdaski.